Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2, perkenalkan nama saya Muhammad Zulkarnain Afrizal. Nama saya Muhammad Fikri Ikal. Nama saya Nurika Febrianti Kusnadi. Nama saya Mailus Fatul Maulida. Nama saya Fadil Azari. Kami di sini akan membahas tentang prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum. Definisi pengembangan kurikulum. Pengembangan kurikulum adalah istilah komprehensif di dalamnya mencakup perencanaan, penerapan, dan evaluasi. Dalam pengembangan kurikulum tidak hanya melibatkan orang yang terkait langsung dengan dunia pendidikan saja, namun di dalamnya melibatkan banyak orang. Selanjutnya ada prinsip pengembangan kurikulum yang sudah sebelumnya dijelaskan. Terdapat 5 prinsip. Yang pertama prinsip relevansi, prinsip fleksibilitas yang akan dibahas pada kelompok ini. Selanjutnya ada prinsip kontinuitas, prinsip efektivitas, dan prinsip efisiensi. Prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum dan pelaksanaannya. Prinsip fleksibilitas artinya bahwa kurikulum itu harus lentur dan tidak kaku, terutama dalam pelaksanaannya. Dalam pengembangan kurikulum mengusahakan agar apa yang dihasilkan memiliki sifat yang luas, lentur, dan fleksibel. Dalam pelaksanaannya menyesuaikan berdasarkan situasi dan kondisi tempat dan waktu yang selalu berkembang, serta kemampuan dan latar belakang peserta didik. Ya, baik, selanjutnya ada fleksibilitas kurikulum bagi guru dan siswa. Prinsip fleksibilitas memiliki 2 sisi antara lain, yaitu yang pertama ada fleksibel bagi guru, yang artinya kurikulum harus memberikan ruang gerak bagi guru untuk mengembangkan program pengajarannya sesuai dengan kondisi yang ada. Yang kedua itu fleksibel bagi siswa, yang artinya kurikulum harus menyediakan berbagai kemungkinan program pilihan sesuai dengan bakat dan minat siswa. Kurikulum harus dapat mempersiapkan anak untuk kehidupan sekarang dan yang akan datang, di sini ataupun di tempat lain, bagi anak yang memiliki latar belakang dan kemampuan yang berbeda-beda. Selanjutnya ada implementasi prinsip fleksibilitas dalam pembelajaran ini. Yang pertama penerapan prinsip fleksibilitas dalam pengembangan kurikulum, yaitu misalnya guru bebas melakukan pengembangan bahan ajar yang akan disampaikan olehnya. Selain itu, guru juga bebas menentukan tempat belajar apakah dilaksanakan di luar ataupun di dalam kelas. Berikutnya ada implementasi. Yang kedua itu pengembangan kurikulum yang terbuka. Maksudnya akan memungkinkan adanya masukan dari semua pihak yang terkait dalam pengembangan kurikulum tersebut. Dan yang ketiga, evaluasi terus-menerus. Hal ini sangat penting untuk mengetahui apakah kurikulum sudah sesuai dengan kebutuhan siswa atau perkembangan zaman yang berlaku saat ini. Baik, dari kesimpulannya, prinsip fleksibilitas kurikulum ini merupakan suatu pendekatan dalam pengembangan kurikulum yang menyesuaikan kebutuhan siswa dan sesuai dengan perkembangan zaman. Baiklah, berikut tadi pemaparan materi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab, kritik, saran, dan masukan, tanggapan. Bagi teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Assalamualaikum, saya Sari dari kelompok 1. Dari evaluasi kurikulum 2013 itu kan katanya kurikulum 2013 itu tidak fleksibel ya. Nah, kemudian apakah di kurikulum Merdeka menurut teman-teman itu sudah fleksibel atau belum gitu? Kami akan mencoba menjawab pertanyaan dari Mbak Dwi. Kalau di kurikulum Merdeka itu sesuai dengan pengalaman saya, di mana pada saat pembelajaran, mau itu penggunaan bahan ajar, materi ajar, ataupun penilaian pun itu guru bebas membuat sendiri atau boleh mengikuti dari acuan yang sudah dibuat oleh dinas. Jadi untuk evaluasinya mau itu menggunakan yang sudah ada di buku ataupun menggunakan bahan evaluasi lain itu boleh. Jadi misalkan pada pembelajaran IPAS gitu ya, di IPAS itu sudah ada
misalnya ada pertanyaan apa fungsi ini, apa fungsi ini, apa fungsi ini. Tapi mungkin kalau misalnya kita mau menggunakan cara lain atau misalnya kita ganti pertanyaan yang lain tapi menyangkut itu boleh. Jadi nggak sepenuhnya kita harus mengikuti yang sudah ada di buku ataupun yang sudah ditentukan oleh dinas, tapi di kurikulum Merdeka kita bebas menentukan bagaimana cara kita melakukan evaluasi kepada peserta didik. Apa itu bahan evaluasinya, apa itu yang mau dinilai, terus bentuk penilaian seperti apa, itu kita bebas membuatnya. Yang penting disesuaikan dengan karakteristik peserta didik. Iya boleh. Jadi sebenarnya untuk kurikulum gimana waktunya aja. Untuk prinsip fleksibilitas ini kan gimana pengembangan kurikulum, apakah fleksibel atau tidak gitu. Sebenarnya untuk kurikulum 2013 pun sebenarnya fleksibel. Bagaimana kita menjalani aja, karena seiring berjalannya zaman itu akan tertinggal gitu kalau hanya mengandalkan dengan kurikulum 13. Jadi di sini kurikulum Merdeka itu akan lebih dimerdekakan gitu, sesuai dengan prinsip fleksibilitas. Jadi prinsip fleksibilitas itu sesuai dengan kurikulum Merdeka, yang dimana guru dan siswa itu akan merdeka dalam hal apapun dalam pembelajaran. Terima kasih. Ada prinsip fleksibilitas ini adalah bagaimana pengembangan kurikulum itu. Jadi dalam kita sebagai guru menerapkan dalam proses pembelajaran itu tidak harus semuanya berpacu pada buku yang sudah disediakan, tapi kita juga bisa membuat bahan ajar sendiri, terus juga mengembangkan kayak media pembelajaran buat sendiri ataupun model kita bisa pilih sendiri. Jadi dibuat disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan kemampuan serta pemahaman peserta didik. Jadi tidak kaku, tidak harus terpacu pada aturan yang ada. Jadi disesuaikan dengan kemampuan peserta didik. Terima kasih. Sekian presentasi dari kelompok 2 untuk materi prinsip fleksibilitas. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.